Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang segala tradisi dan keunikan yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 30 fakta Kabupaten Maros. Kalau bicara soal Maros, tentu tidak akan jauh-jauh dari tetangganya, yaitu Makassar. Nah, selama ini kita mungkin hanya menganggap Maros sebagai sebuah daerah biasa yang bertetangga dengan Makassar. Padahal, nyatanya Maros lebih dari itu. Maros menyimpan sejuta cerita yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Karena selama ini saya rasa Maros selalu tertutupi dengan megahnya kota Makassar. Padahal, Maros punya kilauannya sendiri. Penasaran sehebat apa kabupaten yang satu ini? Sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa Mocha ajaki semua untuk subscribe dulu ke channelku. Ya, semoga subscribe tak itu berkah dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi informasi dan hiburan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tanpa banyak basa-basi lagi, inilah dia 30 fakta Kabupaten Maros. Nomor 1. Jauh sebelum Kabupaten Maros terbentuk, di Maros dulunya terdapat sebuah kerajaan bernama Marusu, yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa nama kabupaten ini disebut Kabupaten Maros. Nomor 2. Kabupaten Maros resmi terbentuk pada tanggal 4 Juli 1959 yang kemudian juga ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Maros. Nomor 3. Kabupaten Maros memiliki luas wilayah sebesar 1619,12 km persegi dengan ibu kota yang terletak di kota Turikale. Nomor 4. Jumlah penduduk di Maros pada tahun 2019 tercatat berpenduduk sebanyak 353.121 jiwa. Nomor 5. Tahukah kalian kalau Kabupaten Maros bersama dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Goa merupakan 3 wilayah yang disebut sebagai penyangga kota Makassar. Ini karena ketiga kabupaten tadi letaknya memang berbatasan langsung dengan ibu kota Makassar. Nomor 6. Tahukah kalian kalau sebenarnya Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin sebenarnya berada di Kabupaten Maros dan bukan berada di Makassar? Alasan mengapa orang-orang menganggap bahwa bandara internasional tersebut berada di Makassar tidak lain dan tidak bukan karena Makassar memang lebih dikenal ketimbang Maros. Tapi itu bandara di Maros kina? Di Maros, bukan di Makassar, di Maros. Nomor 7. Dua suku yang paling dominan menghuni Kabupaten Maros adalah suku Bugis dan suku Makassar. Olehnya itu bahasa daerah yang dipakai di Maros hampir mirip dengan bahasanya orang Makassar. Atau bahkan mungkin sama ji. Nomor 8. Mari kita menuju ke pariwisata. Di Maros sendiri ada yang namanya air terjun Madenge. Air terjun Madenge ini adalah air terjun yang sumber airnya meluncur di antara dua tebing berukuran raksasa. Di antara dua tebing ini juga terdapat aliran sungai yang menjadi tempat favorit bagi para wisatawan untuk berendam atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan mandi-mandi. By the way, aliran hulu sungai ini berasal dari mata air Gunung Bulu Saraung. Nomor 9. Objek wisata Rambang-Rambang. Tahukah kalian kalau objek wisata Rambang-Rambang ini telah diakui keindahannya bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Rambang-Rambang sendiri kalau diartikan adalah awan atau kabut, sesuai dengan tempat wisatanya yang menawarkan suasana berkabut pada pagi hari. Nomor 10. Tahukah kalian kalau Maros sendiri adalah daerah pusat penelitian terbesar di Indonesia Timur, utamanya pada bidang perikanan, pertanian, dan peternakan. Adalah balai penelitian tanaman sereal dan tanaman pangan yang terdapat di Turikale yang kerap kali dijadikan sebagai tempat penelitian di Kabupaten Maros. Selain itu ada juga pusat penelitian kelautan dan perikanan untuk bidang perikanan. Nomor 11. Taman Nasional Bantimurung. Saya rasa kurang lengkap kalau kita mau bahas Maros baru tidak dikasih masuk taman yang satu ini. Taman Nasional Bantimurung adalah sebuah taman yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Keunikan dari taman ini adalah adanya ratusan bahkan ribuan spesies kupu-kupu yang ada di taman ini. Hal ini menjadikan Taman Nasional Bantimurung sebagai rumah bagi ribuan spesies kupu-kupu yang tempatnya hanya ada satu di dunia, yaitu di Maros. Nomor 12. Taman Nasional Bantimurung sendiri mendapat julukan Kingdom of Butterfly. Jadi kalau Jeneponto ada kota kuda, Sopeng kota kelelawar, maka Maros kota kupu-kupu. Wis, mantap. Nomor 13. Selain bisa melihat berbagai macam spesies kupu-kupu, di Taman Bantimurung ini kita juga bisa menikmati sejuknya air terjun Bantimurung, yang tentunya sangat digemari oleh banyak orang. Jadi kalau kesini Ki, bolehlah kita mandi-mandi di air terjunnya. Nomor 13. Di Taman Nasional Bantimurung sendiri terdapat sebuah patung kupu-kupu raksasa yang menjadi penanda kalau Anda akan memasuki lokasi penangkaran kupu-kupu. Selain itu, patung ini juga kerap kali dijadikan sebagai objek swafoto oleh pengunjung. Swafoto, bahasanya bagus sekali. Maksud saya, sebagai tempat untuk selfie-selfie begitu.
Nomor 14, tahukah kalian kalau kupu-kupu yang ada di Taman Nasional Bantimurung ini sebenarnya berasal dari sebuah danau yang bernama Danau Kasikebo. Kebetulan Danau Kasikebo ini dikelilingi oleh tebing-tebing yang terjal dan dihiasi dengan hamparan pasir putih di tepiannya. Danau inilah yang menjadi habitat utama dari kupu-kupu yang ada di Bantimurung ini. Nomor 15, Helena Sky Bridge, yang artinya Helena bikin jembatan di atas langit. Bercanda. Helena Sky Bridge adalah sebuah jembatan gantung yang juga masih satu lokasi dengan tempat penangkaran kupu-kupu yang ada di Bantimurung ini. Di sini kita dapat merasakan sensasi berjalan di atas ketinggian sambil melihat pemandangan Taman Nasional Bantimurung dari atas tentunya. Bagaimana? Penasaran mau mencoba? Nomor 16, biaya masuk ke Taman Nasional Bantimurung sendiri terbilang cukup murah, berkisar antara 5-20 ribuan saja, tergantung mau masuk di kawasan yang mana. Tapi untuk objek wisata kelas dunia seperti ini sih, harga tersebut masih belum seberapa ya, tergolong murah lah pokoknya. Nomor 17, Gua Leang-Leang. Selain Taman Nasional Bantimurung yang mendunia, jangan lupakan gua bersejarah yang satu ini. Buat kalian yang suka dengan sejarah, ada baiknya kalau kalian mengunjungi tempat yang satu ini. Gua Leang-Leang ini sebenarnya berdekatan dengan Taman Nasional Bantimurung, atau bahkan mungkin satu daerah ji. Gua Leang-Leang sendiri adalah tempat yang bersejarah. Diperkirakan gua ini dulunya menjadi tempat tinggal para makhluk purba yang menyerupai manusia, alias manusia purba. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jejak peninggalan mereka berupa gambar, lukisan, dan cetakan tangan pada dinding gua. Bagaimana? Tertarik untuk meneliti di sana? Nomor 18, dari wisata, mari kita ke makan-makan. Di Maros sendiri juga terdapat berbagai jenis makanan yang bisa kalian coba. Salah satunya adalah palu basah. Dari gambarnya saja sudah kelihatan enak ya. Sekilas palu basah ini agak mirip dengan coto Makassar. Ya mungkin mereka memang sepupu di Kapang. Cuman bedanya palu basah sendiri biasanya dihidangkan dengan nasi dan bukan dengan ketupat. Selain itu juga diletakkan topping berupa telur utuh di atasnya sebagai pelengkap dan penambah cita rasa makanan khas tersebut. Aduh, saya jadi lapar. Nomor 19, roti Maros. Ayo, siapa di sini yang kalau pulang dari Makassar oleh-olehnya roti Maros? Sebenarnya kalian pulang dari Makassar atau Maros sih? Tidak dapat dipungkiri bagi kami rakyat Sulawesi Selatan, kurang lengkap rasanya kalau pulang dari Makassar tapi tidak membeli roti Maros. Masalahnya adalah itu kan roti Maros, bukan roti Makassar. Tentunya ini karena roti Maros sendiri juga banyak dijual di Makassar. Dan kelezatan rasanya pun tidak usah diragukan lagi. Jadi wajar kalau roti Maros itu oleh-oleh wajib kalau pulang dari Makassar. Nomor 20, ngomong-ngomong soal roti Maros sendiri adalah roti yang diproduksi masyarakat di daerah Maros dan sekitarnya. Sekilas, memang roti ini kayak adik kakak dengan roti sobek begitu, yang dibuat menyerupai otot perut pemain Smackdown. Otot perut pemain Smackdown. Maksud saya yang dibuat dengan bentuk persegi dan dapat dibagi ke dalam 9 atau 12 potong. Isiannya sendiri adalah selai dengan beraneka macam rasa. Ada rasa coklat, pisang, rasa kacang, rasa ingin memiliki, rasa sakit, rasa kecewa, rasa ingin membenci tapi sebenarnya cinta. Kok naskahnya jadi gini sih? Nomor 21, harga roti Maros sendiri terbilang cukup murah, hanya sekitar 10-15 ribu rupiah saja per kotaknya. Kelebihan lainnya adalah roti ini tahan lama sehingga cocok dibawa kalau kita sedang dalam perjalanan jauh. Nomor 22, salah satu konten kreator ternama Indonesia yang juga favorit saya adalah M. Akui alias Muklis Amin Kawiun, juga berasal dari Maros, Sulawesi Selatan. Dia juga salah satu inspirasi saya untuk bikin channel ini sih. Nomor 23, di Maros terdapat sebuah mall alias tempat perbelanjaan dengan konsep Eropa klasik modern yang unik. Mall ini bernama Grand Mall Maros atau biasa juga dipanggil dengan Grand Mall Batangase. Letaknya sendiri berada di Jalan Poros Makassar Maros, lingkungan Batangase, jadi tidak terlalu sulit untuk dicari lah. Nomor 24, tahukah kalian kalau di Maros sebenarnya terdapat banyak sekali gua. Beberapa di antaranya adalah Gua Ambe Paco, Gua Ara, Gua Alang Berang, Gua Dinosaurus, dan masih banyak lagi. Nomor 25, mayoritas masyarakat Maros memeluk agama Islam dengan persentase mencapai 97,95%. Selebihnya menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nomor 26, tahukah kalian kalau ada salah satu tradisi di Maros bernama Mapadeko? Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun, namun sayangnya kini sudah hampir punah seiring dengan beralihnya zaman ke zaman modern. Nomor 27, tradisi Mapadeko sendiri adalah rangkaian ritual menumbuk gabah dalam acara pesta panen atau Mapadendang yang digelar warga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rezeki yang telah diberikan.
Nomor 28, meskipun kedengarannya hanyalah menumbuk gabah, namun menumbuk gabah yang saya maksud di sini bukanlah menumbuk gabah biasa, melainkan menggunakan alu atau tongkat kayu yang besar. Dan dalam proses menumbuknya, para penumbuk ini harus mampu menciptakan suara dentuman kayu yang seirama, sehingga terdengar seperti sedang bermusik begitu. Nomor 29, menurut Detik Travel, para penumbuk yang biasa melakukan tradisi ini ternyata kebanyakan sudah berusia parubaya. Ya, sudah tua milah pokoknya. Meskipun begitu, mereka tetap terlihat kuat dan sehat. Walau kayu yang dipakai menumbuk gabah itu beratnya bisa mencapai 5 kg loh. Wow. Nomor 30, sebagai kesimpulan, Maros adalah wilayah yang sebenarnya sangat unik. Bukan hanya sebagai penyangga ibu kota Makassar, melainkan tanpa status penyangga itu pun, sebenarnya Maros sudah punya gelarnya sendiri, seperti negeri kupu-kupu, negeri seribu gua, dan masih banyak lagi tentunya. Tentu saya sangat merekomendasikan apabila kalian ingin traveling atau tidak tahu mau kemana, mau jalan-jalan, cobalah datang ke Maros dan kamu akan menemukan surga tersembunyi di sana. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Makasih sudah menonton video ini. Tonton juga video-videoku yang lain. Jangan lupa like ini video, bagikan ke teman-teman dan komen di bawah dari mana lagi yang mau dibahas di episode berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.